Cinta News and Talk. Hari ini merupakan hari terakhir kampanye untuk kampanye politik 2024 pada pemilu 2024 nanti. Namun, pada kesempatan kali ini Bawaslu Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi berbagai macam pelanggaran seperti politik uang dan mengatakan politik uang tidak hanya berbentuk amplop. Selain itu, memasuki hari tenang besok yang akan dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 Februari, Bawaslu memastikan seluruh wilayah Jawa Tengah dipastikan akan bersih dari atribut kampanye. Bawaslu juga akan melakukan patroli penertiban pada masa tenang kampanye ini. Bagaimana kesiapan Bawaslu Jawa Tengah menjelang akhir masa kampanye dan juga hari tenang besok? Kita akan jumpai Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin. Getar Pemilu 2024. Mas Amin, ini kampanye terakhir. Memantau di mana ini untuk yang kampanye terakhir kali ini? Terakhir ini kami di kota Solo, di salah satu paslon dan juga nanti di Semarang. Kemudian yang kemarin ini juga di beberapa wilayah ada juga kampanye bentuk lain kan? Ya. Nah, terjadi ini hari terakhir untuk kampanye. Nah, nanti tanggal 11 sampai 13 itu masa tenang. Oke. Itu. Bisa disampaikan ini untuk agenda di Solo kali ini yang dilakukan ini seperti apa? Agenda di Solo itu kampanye di salah satu paslon yang yang sedang berlangsung dari pagi tadi sampai nanti terakhir jam 12 ya, nanti disambung di Semarang. Nah, dari pantauan kami sih memang masih sesuai prosedur lah, artinya dari sisi pengawasan terus tidak ada arak-arakan dan lain sebagainya. Jauh ini masih aman. Masih aman ya untuk yang di sana ya. Tidak ada pantauan pelanggaran atau apa, aman semua di sana berarti ya. Sesuai prosedur semua sepertinya karena atribut terus politik uang dan lain sebagainya, karena kita juga tadi langsung pantau di lapangan secara langsung. Oke. Bisa disampaikan juga ini untuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu di masa-masa kampanye ini, barangkali selama masa kampanye kemarin sampai sekarang ada temuan apa saja? Baik, bahwa dari 75 hari kemarin memang metode kampanye baik itu pertemuan terbatas, tatap muka, kemudian bentuk-bentuk lain lah. Terus di 21 hari kemarin itu kan rapat umum, kemudian iklan media dan lain sebagainya. Sejauh saat ini di 75 hari memang trennya itu ke administratif. Administratif, ada beberapa pelanggaran administratif, kemudian dugaan pidana yang memang sudah diputus itu baru 2 ya kalau tidak salah di seluruh Jawa Tengah. Nah, terkait dengan itu, ada beberapa titik lagi yang sedang berproses di Temanggung berproses, ASN, kemudian kemarin di Karanganyar juga masih berproses. Nah, artinya terus kemudian dugaan kode etik sejauh ini nggak ada. Ada 9 titik itu yang sengketa antar peserta ya, sengketa proses namanya. Nice. Itu beberapa hal hasil pengawasan kami, karena lebih banyak kami sekarang melakukan pencegahan. Jadi memang dari peserta pemilu juga lebih proaktif sekarang, artinya setiap ada mau kegiatan tuh melakukan konsultasi, komunikasi. Nah, artinya kami membuat arahan-arahan dan juga pencegahannya lah. Oke, ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan ya. Sosialisasi kepada masyarakat bagaimana yang dilakukan? Kalau sejauh ini kami maksimal betul di proses pemberdayaan masyarakat terkait sosialisasi bagaimana pelibatan masyarakat secara luas ya, baik itu melalui generasi Z, milenial dan juga masyarakat lain. Kemarin kita lakukan sosialisasi di kelompok-kelompok marginal seperti di Blora itu, saudara-saudara kelompok itu? Disabilitas. Bukan disabilitas sudah, terus Samin, masyarakat Samin dan juga
masyarakat yang di puncak pegunungan di Wonosobo. Nah, kemudian milenial, terus go to school juga melalui sosialisasi kepada teman-teman pemilih pemula, terus disabilitas di berbagai titik. Nah, terus juga kalangan akademisi. Nah, artinya memang butuh waktu dan proses ya untuk mereka. Artinya proses sosialisasi ini penting karena memang untuk anak-anak yang muda ya, generasi milenial. Itu agar harapannya nanti ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Selanjutnya kami juga mendorong teman-teman menjadi pemantau. Nah, di kita kan di Jawa Tengah itu ada sekitar 32 ya pemantau dari milenial, akademisi dan lain sebagainya. Terus juga ada pemantau nasional, pemantau lokal. Jadi artinya berbagai upaya lah kita lakukan agar pemilu ini berjalan dengan baik ya dan juga bermartabat. Harapannya begitu. Oke. Tadi sempat disampaikan pemantau ya. Sejauh mana efektivitas pemantau-pemantau yang dibentuk oleh Bawaslu dalam rangka menghadirkan pemilu yang benar-benar bersih dan sesuai dengan aturan? Jurdil lubir lah berarti begitu ya? Jadi memang ada segmented ya, artinya dari teman-teman pemantau itu memilih pada proses-proses itu, ada yang memang memilih pada masa pencoblosan. Terus ada juga yang konsentrasi pada media sosial. Nah, artinya memang kami bebaskan mereka untuk memilih. Karena kan saat ini registrasi ya itu kemauan dari masyarakat sendiri. Karena di regulasi juga kan kita yang memberikan keabsahan untuk pemantau itu. Nah, memang ada beberapa yang konsentrasi pada pungut hitung. Nah, nanti pada masa 14 Februari ini kesempatan mereka. Sejauh ini sih partisipasi melalui itu laporan ke kami juga, informasi awal misalkan ada dugaan-dugaan pelanggaran, terus kami lakukan proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Oke, dengan melihat proses yang dilakukan ya, berarti kan pengawasan upaya dilakukan berjenjang oleh Bawaslu Jawa Tengah agar nanti mencegah itu. Dan juga kabarnya juga ada desa atau kampung anti money politik uang ya, benar ya? Atau apa? Ya, itu bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Jadi perkembangan sejauh ini memang kita dorong apa yang sudah kita bentuk di 283 titik itu bisa efektif dan ikut partisipasi di dalam pengawasan di wilayah masing-masing, karena kan memang basisnya adalah dari kelurahan desa itu di setiap kecamatan di 576 kecamatan di se-Jawa Tengah ini. Nah, artinya dari itu memang masih kita melakukan pembinaan, artinya melakukan untuk mendorong mereka berpartisipasi minimal di tingkat kampung, di tingkat desanya masing-masing, terutama untuk membantu kami informasi awal, karena kan masyarakat tidak bisa bukan tugasnya untuk melakukan penanganan pelanggaran ya kan, artinya dilaporkan ke kami secara berjenjang menindaklanjuti hal tersebut. Itu Mas. Iya. Dengan upaya yang dilakukan seperti ini bisa dipastikan money politik itu akan tertekan begitu ya. Sejauh mana komitmen atau jaminan Bawaslu bahwa memang pada politik kali ini di Jawa Tengah khususnya memang kita bisa menangkan money politik dan juga pelanggaran pemilu terutama, Mas Amin? Ya, artinya makanya kita berupaya melalui metode lain, artinya lebih mengedepankan pola-pola pencegahan tadi misalkan. Nah, makanya kenapa kita menggandeng semua unsur masyarakat agar semua masyarakat juga bisa terlibat secara langsung lah, bahwa ini loh prosesnya seperti ini. Bahkan kami berikan pengetahuan terkait mana sih yang mengandung unsur-unsur politik uang misalkan, terus mengandung unsur sara, mengandung, artinya edukasi itu diberikan kepada masyarakat terus menerus. Nah, sejauh ini dari ini kalau melihat efektivitasnya memang
masyarakat sangat efektif memberikan informasi awal kepada kami para pengawas ya, baik yang berjenjang dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota. Nah, itu. Ini apa yang dilakukan? Ya kita berupaya lah ya, artinya maksimal mungkin menekan. Kalau menghapus kayaknya terlalu ngoyo-woro gitu ya. Karena nggak mungkin bisa menghapus 100%, karena mana yang artinya lebih dipentingkan yaitu pendidikan masyarakat. Artinya masyarakat sekarang mulai sadar bahwa menolak politik uang ini kan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah ini yang kita coba tularkan kepada masyarakat, bahwa memang ya salah satu politik uang ini kan yang merusak demokrasi kita. Nah upaya-upaya itulah yang kami lakukan, memberikan minimal pendidikan ke masyarakat, pendidikan politik, pengetahuan, informasi dan lain sebagainya. Oke. Mas Amin bisa disampaikan boleh, karena ada pendengar kami yang bertanya ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Ali di Semarang yang menanyakan bagaimana dengan banyaknya APK nanti di hari tenang, terutama yang di dalam kampung. Saya kadang mau mengambil tidak berani karena nanti kadang ada warga yang sudah jadi tim ses saya malah kena sendiri. Pak Ali menyampaikan di Semarang. Ada lagi Pak Toto di Gunung Pati yang menyampaikan di tempat saya ada caleg sudah memasuk ke RT dan bahkan sudah memberikan anggaran untuk kampung yang nanti akan digunakan untuk kepentingan kampung seperti pembangunan jalan dan juga pembelian kursi dan tenda, asal memilih mereka. Apakah ini termasuk juga dalam money politik? Pertanyaan dari Pak Toto di Gunung Pati. Ada lagi pertanyaan lagi dari Bu Susi di Ngalian yang menyampaikan bagaimana kemudian nanti dengan tugas para saksi yang ada di TPS, apakah bisa koordinasi dengan panwas yang ada di kecamatan apabila ada pelanggaran dan seperti apa mekanismenya? Ini 3 pertanyaan, monggo silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Pertama terkait dengan masa tenang nanti, bahwa memang ini sebetulnya kalau diregulasi itu kewajiban peserta pemilu sendiri yang menertibkan. Cuma nanti kan kita mendorong, kita juga sudah berupaya koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya untuk semua masyarakat terlibat, terutama di peserta pemilu, terus partai politik, kemudian ormas-ormasnya dan juga masyarakat. Nah dari kami sendiri kan ada KPU, Bawaslu, dan semua Satpol PP, Disperkim, Distaru. Nah nanti akan terlibat semua di dalam masa tenang untuk menertibkan. Jadi nanti malam pukul 00 itu sudah bisa dilakukan penertiban. Artinya kan masa tenang ini kami berharap betul bahwa alat peraga. Nah, makanya kami mendorong juga kesadaran partisipasi dari peserta pemilu yang di beberapa titik di kabupaten kota itu sudah dilakukan koordinasi. Artinya memang saya melihat di beberapa titik sudah dilakukan oleh peserta sendiri. Artinya memang ini satu langkah yang bagus ya. Itu artinya kami berharap di masa tenang ini, apalagi menjelang hari H, itu semua alat peraga baik berupa apapun ya, baliho, spanduk, umbul-umbul yang memang bertebaran ini akan dilakukan pembersihan dan kembali seperti semula nanti. Nah itu. Kemudian kalau untuk masa tenang memang masyarakat itu tidak ada hukum lagi Pak. Artinya dibolehkan. Tapi kan kami berharap juga tidak sembarangan lah. Artinya nanti jangan sampai juga merusak karena ini milik peserta. Kemudian yang kedua terkait dengan di Gunung Pati itu, nah ini sebetulnya salah satu bentuk politik uang yang menjanjikan. Nah, coba kan di masa menjelang hari tenang ini menjanjikannya apa? Kalau memilih salah satu paslon, memberikan uang dan barang atau materi lainnya, ini kan termasuk money politik. Nah, ini nanti diinformasikan. Kemudian saksi, untuk saksi sendiri kami sudah dari 35 kabupaten kota ini melakukan pelatihan saksi Pak. Pelatihan saksi dari tingkat provinsi, terus kemudian kabupaten kota sampai tingkat kecamatan. Nah titik-titiknya ini sudah kemarin kami pantau di 35 itu ada yang 4 panel. Jadi menyertakan saksi-saksi dari peserta pemilu baik itu paslon, 3 paslon, kemudian 18 partai politik ya itu menghadirkan saksi mereka, kemudian kita
berikan bimbingan teknis terus tingkat kecamatan. Jadi secara berjenjang. Nah itu nanti juga bisa dilakukan oleh partai sendiri. Itu barangkali Bapak dari 3 pertanyaan. Terima kasih. Jadi nanti tetap ada koordinasi ya. Kalau masyarakat tadi mungkin saya berkaca dari Pak Ali tadi ada ketakutan karena khawatir nanti malah dipersekusi mungkin banyak begitu ya. Ini bagaimana? Dikasuskan gitu ya. Iya. Enggak, kalau masa tenang ini memang kalau kita melihat regulasi bahkan sudah mulailah, artinya kan masa tenang ini masa masyarakat kontemplasi ya. Mau memilih siapapun kan gitu. Mau memilih pilihannya sesuai dengan keinginan dari masyarakat sendiri. Artinya tidak ada lagi bentuk-bentuk kampanye. Kemudian alat peraga, bahan kampanye, alat peraga itu sudah tidak boleh lagi. Artinya betul-betul masa tenang. Masa tenang ini dimaknai bagaimana masyarakat nanti biar berkontemplasi untuk istiqaroh lah aja. Untuk apa sih biar masyarakat tenang, menimbang-nimbang lah ya. 5 hari menimbang siapa yang akan dipilih. Itu semangatnya di sana. Ya, ini harapannya sih memang bisa demikian, ada semangat itu sehingga nanti masyarakat bisa memilih. Tapi tadi saya juga sempat menyampaikan ke narasumber sebelumnya, yang dipikir ada sebagian masyarakat yang malah berpikir begini, hari tenang itu waktunya tenang untuk menanti serangan fajar. Nah ini bagaimana? Nah inilah, jadi ginilah kita berharap ya harus berbeda di pemilu 2024. Kalau yang lalu-lalu kan memang itu, nah tapi harapannya ya kan harapan dari penyelenggara ya, bahwa ini dari masyarakat juga punya kesadaran ke sana. Masa terus-menerus akan begitu ya kan? Kita kan berharap step by step dari pemilu ke pemilu akan semakin baik lah, baik dari sisi proses maupun dari sisi hasilnya kan gitu. Nah ini ya kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tegas saja bahwa memang itu juga tidak baik gitu kan. Artinya money politik itu berbahaya. Itu yang kita harapkan ya, sehingga tidak ada money politik yang terjadi nanti. Sebenarnya kalau selain money politik, apa sih yang masuk ke kategori pelanggaran dan definisi pelanggaran itu seperti apa? Biar masyarakat bisa ada kejelasan juga, Mas. Jadi di masa tenang ini memang tadi saya sampaikan bentuk kampanye dalam metode apapun kan dilarang. Artinya sudah saatnya memang calling down, harapannya kan begitu. Baik itu pertemuan terbatas, tatap muka, dan lain sebagainya. Makanya kenapa dibikin jadwal, ada kampanye 75 hari, kemudian ada kampanye rapat umum, kemudian ada kampanye iklan, ada dana kampanye, dan lain sebagainya. Nah makanya diatur itu agar masyarakat juga tahu ini. Nah terkait itu terutama larangan kampanye ya di masa tenang ini yang nanti ada pidananya itu karena di luar jadwal nanti takutnya kan gitu. Makanya sebagai informasi mungkin masyarakat punya informasi kan kami ini juga personelnya terbatas. Makanya harapan kami masyarakat menginformasikan. Kami punya jajaran sampai tingkat pengawas TPS, ada panwas kelurahan desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Kan bisa saja diakses, apalagi dengan saat ini ya, dengan mudahnya media sosial diakses, ini kan masyarakat semakin paham lah. Baik. Ya, kalau media sosial masuk pantauan Bawaslu bukan? Atau di mana kalau ada yang di medsos? Kampanye medsos itu kan juga akan muncul di hari tenang juga. Kampanye medsos, ini di aturan PKPU 15 tentang kampanye ya, bahwa memang itu diatur. Dibatasi 20 media sosial, baik itu paslon, partai politik, dan juga di calon DPD. Nah, dari 20 yang didaftarkan ke KPU itulah yang menjadi objek pengawasan kami. Nah, bagaimana selebihnya? Lebihnya ini bisa kami bekerja sama dengan Kominfo, dengan Badan Cyber Polri ya, kalau di sini Polda. Nah itu nanti kami informasikan kalau bila terjadi ada misalkan dugaan pelanggaran pemilu yang pasal 280 itu,
itu bisa kami sampaikan kepada Kominfo untuk men-take down atau ke cyber bila ada unsur-unsur dugaan pelanggarannya. Nah, yang menjadi concern kami di 20 itu memang dari sisi regulasinya hanya 20 yang diawasi oleh kita yang formal, tapi yang kan banyak betul nih. Kita nggak akan bisa menjangkau semua karena media sosial ini kan tanpa batas, tanpa waktu, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan negara. Artinya kan bisa saja masyarakat ini memberikan informasi apakah ini resmi yang didaftarkan ke KPU oleh akun-akunnya, maksudnya oleh paslon, terus partai politik dan lain sebagainya. Itu Mas. Baik, pesan terakhir buat para pendengar El Sinta ini berkaitan dengan besok sudah masa tenang dan hari ini kampanye terakhir. Nanti tanggal 14 coblosan, apa yang harus diperhatikan? Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap sebagai pengawas pemilu dan juga penyelenggara pemilu, berharap masyarakat ikut berpartisipasi di dalam proses pemilu 2024. Agar nanti hadir di dalam TPS, memberikan haknya, terus kemudian juga berpartisipasi di dalam masa tenang itu. Apabila ada informasi-informasi, kami dengan sangat senang hati menerima dan bisa kami sampaikan ke pengawas pemilu secara berjenjang. Nah, berharap juga bahwa untuk pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan damai, berjalan dengan sukses, dan juga luber, jurdil, dan juga bermartabat. Itu harapan dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amin sudah berbincang bersama El Sinta. Selamat siang Mas Amin. Selamat siang. Ya. Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin. El Sinta Semarang News and Talk.